Tes tes satu. Oh, sudah mulai kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan kembali mempelajari tentang sejarah peminatan. Yang tadi kan kita sudah membahas tentang merkantilisme. Itu sudah. Dan kalian silakan jawab aja, tulis saja jawaban kalian itu secara spontan dan menurut pemikiran kalian aja gitu. Ada usaha, karena aku sudah mencari di internet itu tidak ada, karena ini menurut pemikiran kalian masing-masing sesuai sepemahaman kalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reformasi gereja. Kalau di buku itu mulai dari halaman 36 sampai halaman 37. Untuk para untuk mempelajari reformasi gereja ini kita tidak membahas tentang kenapa ibaratnya tuh bukan hal yang tabu, karena ini pemikirannya reformasi gereja itu sangat berdampak pada apa yang terjadi pada saat ini. Oke, latar belakang. Reformasi gereja tercetus pertama kali pada abad ke-16 yang terjadi di Eropa Barat. Itu kenapa betukangan tulah suruh berdiam Mang Brem. Reformasi gereja mulai dari tahun 1483 sampai 1546 itu terjadinya karena banyaknya penyimpangan yang terjadi pada agama, khususnya agama Kristiani. Nah, pada saat itu agama Kristiani itu masih satu dalam arti masih dalam satu kepausan. Kalau ini kan sudah banyak sekte-sektenya. Reformasi ini terjadi akibat banyaknya ketidakpuasan terhadap gereja Katolik Roma. Ketidakpuasan ini terjadi di Bohemia, Inggris, dan di tempat lainnya. Kada di Inggris jalah itu, di tempat-tempat lain itu ada bisi kerajaannya, bisi pihak gerejanya untuk melantiknya gitu. Dan si pihak gereja nih seharusnya harus patuh dengan gereja paling atas, yaitu pihak kepausan. Tapi masalahnya kan semakin waktu berjalan, ya pemikiran tuh semakin banyak itu. Kayak itu Bang kisahnya. Dan udah. Ya kalau salah mohon dikoreksi lah. Reformasi para pemimpin gereja pada saat itu hidup secara munafik dan bertentangan dengan kitab suci. Keadaan ini membuat orang-orang mulai meninggalkan gereja, namun mereka tetap terikat oleh gereja sebab adanya pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan hanya terdapat di dalam gereja dan di luar gereja pasti binasa. Luar biasa. Dikira di luar gereja tuh kayak ada virus itulah. Adang aku minum dulu. Oke. Ndang lah aku minum. Faktor penyebab reformasi gereja yang ada masih di halaman 36. 1. Banyaknya keagamaan seperti penyimpangan terhadap acara sakramen suci atau ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat, korupsi atas nama negara, pajak-pajak yang memberatkan karena ambisi kekuasaan kaum bangsawan lokal, kebangkitan nasionalisme di Eropa, perkembangan kapitalisme dan krisis ekonomi di kawasan Imperium Roma. Jadi ibaratnya tuh Nah, faktor penyebabnya. Kalau tadi kan di buku di sini ada juga penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat aplat atau surat pengampunan dosa. Perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca Alkitab
Terus yang ketiga, Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Keadaan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja sehingga berujung pada perselisihan. Oke, mulai dari satu lah. Faktor penyebabnya: penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat aplat atau surat pengampunan dosa. Jadi istilahnya tuh yang aku baca-baca di buku-buku kandal itu, masih zamannya kegelapan. Bahwasanya kalaunya ada orang berdosa, orang misalkan ada orang lah, kok aku muslim nih, ada orang berdosa, aku ajakin lah kayak itu, anggapnya aku kayak orang Katolik gitu, beragama Katolik, aku nih membunuh orang. Nah, kata kalaunya di pihak ya orang-orang gereja kan bahasanya tuh, kalau ikan membunuh orang ikan pasti masuk neraka. Kayak pecah kami kawa supaya ikan ada kawa masuk neraka dengan cara kami kawa melahirkan surat pengampunan dosa. Wow, luar biasa. Itu sangat kawa ibaratnya tuh sebuah dosa yang besar. Tinggal dikeluarkan oleh surat oleh pihak gereja, itu bukan kepausan, tinggal ditulis dan dicap buat diunjuk dengan bayar. Dan aku sudah membunuh orang itu kada berdosa lagi dan sudah jadi bersih dan sudah bersih jadi bayi baru lahir kayak itu. Luar biasa lah itu, saking. Dan di situ kalau kan itu pas anunya aja, pas sudah krisisnya. Padahal pada masa dulu orang hendak diberikan surat pengampunan dosa atau surat aplat itu ada apanya kali itu aku membaca tuh ada ritualnya sendiri. Pokoknya ada sarana membayar duit aja gitu. Kan harus menjalani ini ya, harus ibaratnya tuh introspeksi diri dan kayak diulang menangis ya. Kayak ikannya sudah membuat jinah membunuh orang pulang kayak itu, hidup pulang ini bangsat lalu, astagfirullahaladzim. Nah jadi istilahnya tuh sudah banyak dosa itu, dan hendak menghilangkan dosa kayak apa aja ada caranya, dan caranya tuh banyak kayak itu, dan banyak dan sampai tahap dikeluarkannya surat aplat. Dan menurut kepercayaan pada saat itu berarti tuh dosa seseorang tuh sudah terhapus. Oke. Tapi kan tanda kayak wah ini juga kayak itu lah, tanda terima kasih kayak itu. Nah tanda terima kasihnya tuh adalah ada sedikit segan pian ini kene. Oh segan kuka kalau segin kan mau merepotkan kan apa nah dari situ kan tunggu ikitan banyak sampai diperjualbelikan gitu. Beratnya tuh ikan bahkan aku ada membaca bukunya bahwasanya tingkatan kasusnya tuh seperti apa. Kalaunya kasusnya sedikit ya pembayarannya itu sedikit juga, tapi kalaunya kasusnya banyak itu banyak lagi gitu. Nah maksudnya banyak lagi itu semakin banyak lagi yang harus ditebus pembayarannya. Itu maksudnya, asalnya mulai dari seikhlas diunjuki kadosa sampai bebanyakan. Nah dari situ kenapa kendaraan nih. Nah dari situ semakin kayak terus beberapa generasi kan ya pihak gereja nih kayaknya kita bisa cari duit di sini lah aja. Nah dari situ mulailah ada kayak diperjualbelikan gitu. Dan nang disai pas dikumpulkan duitnya segenapa. Nah itu aku tuh karena aku membahas di sini, kata aku kata kalau membahas di sini kalau tak salah lah kayak itulah. Jadi
Segenapa ya terserah buahnya hendak segenapa hendak mula mula tentara seorang kah itu bisa aja Sarah kan kan kembali lagi ke merkantilisme tadi, semakin banyaknya kekayaan ataupun uang logam dan semakin banyak dan semakin kuat kekuasaan tersebut. Nah, nang disitulah dimunculnya di gereja tersebut. Di gereja tersebut itu kan buan pihak gereja nih bis ibaratnya tuh buahnya tuh seharusnya mengabdi ataupun memberi pencerahan kepada raja kalaunya raja ini berbuat keburukan gitu. Nah, lawas kalawasan pihak pihak gereja nih kayak bertentangan benar dengan pihak raja, meskipun dalam kasusnya dan sejarahnya tuh ada juga yang baikan aja kayak itu, tapi kebanyakannya kayak itu. Jadi ada kerajaan nah mana nah nih adalah nah ini kerajaan, nah kerajaan gitu mulai dari ujung sini nah lah sampai ujung sini adalah kerajaan. Di dalam kerajaan tuh ada gereja, nah gerejanya tuh adalah ini, nah yang putih nih. Nah di dalam kalau raja ini kan seharusnya memberi perlindungan kepada pihak gereja, dan pihak gereja ini memberikan pencerahan ataupun nasihat dan lain-lain supaya kayak memberi petua lah istilahnya tuh gitu. Nah lawas-lawasan kan gereja ini kayak ada kekuasaan di dalam kekuasaan. Nah dari situ kan ada nih di sini kan dikatakan paus mempunyai kekuasaan besar yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Aneh loh, padahal nyati paus nih apunnya Imperium Roma juga kayak itu. Terus jadi ada raja dalam raja lah kayak itu. Ya bisa jadi kayak itu, dalam artian bisa jadi lah dalam artian bahasa umumnya itu maksudnya. Nah dari situ kan adanya beberapa faktor dan lain-lain sampai sampai ibaratnya tuh terjadinya kerusuhan dan pemberontakan di berbagai macam di wilayah kerajaan Eropa pada saat itu, karena saling bertentangan lah istilahnya tuh. Kayak pihak paus nih kayaknya ya bahasanya tuh memunguli kita benar ya. Nah itu maksudnya. Ini aku menjelaskan kayak ini supaya kalian paham lah dalam bahasa wah ini kayak itu. Oke, kita lanjut. Tokoh-tokoh pelopor reformasi gereja di sini ada 3, kalau di buku itu ada 6. Oke, kita bahas 3 aja lah. Menurut Martin Luther mana pada tanggal di nomor 1 itu seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam gereja bahkan di kalangan Protestan setelah era reformasi. Martin Luther ini membawa pembaharuan besar di Jerman selama 1500-an tahun. Yang berhak membaca kitab suci hanya segelintir orang, dan yang berhak menafsirkannya hanya para petinggi gereja seperti paus di Roma. Dah, aku minum dulu. Karena kan yang dibahas tadi tentang faktor penyebab nang ini perkembangan humanisme. Jadi yang bahasa Alkitab itu yang boleh menerjemahkannya itu adalah pihak paus. Paus tuh nang jar Martin Luther tadi. Padahal yang seharusnya aja paus tuh ya kada masalah si paus tuh hanya menerjemahkan lalu menyebarkannya kayak itu. Tapi masalahnya adalah si paus ini menyalahgunakan kayak itu maksudnya. Jadi merasa ada yang kada beres gitu. Dari situlah berpengaruh mulainya adanya munculnya di kalangan Protestan.
Oke, itulah si Martin Luther tadi. Terus yang kedua adalah Ulrich Zwingli, nomor 3 Zwingli lah. Zwingli adalah pemimpin reformasi Swiss dan pendiri gereja reformasi Swiss. Reformasi Zwingli didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich. Reformasi menyebar dari Zurich ke 5 kanton Swiss lainnya. Zwingli terbunuh di Kevel am Ebers dalam sebuah pertempuran melawan kanton-kanton Katolik. Nah, jadi kalau kalian di film-film di YouTube itu ada beberapa film yang menceritakan tentang reformasi gereja dan banyak dikisahkan di sana bahwasanya ada pemberontakan di kayak ada yang salah di pihak paus nih. Nah, kayak itu maksudnya. Bahkan yang di kisah apa namanya? Kisah penaklukan kota Konstantinopel oleh Ottoman itu kan kenapa Konstantinopel itu bisa ditaklukkan ya? Karena pihak nang Konstantinopel itu apa namanya tuh bertentangan dengan pihak Katolik. Bahwasanya kan pihak Katolik di Roma ini kayak siapa aja kayak itu membantu apa namanya membantu untuk mempertahankan kerajaan Konstantinopel ataupun Romawi Timur, tapi dengan syarat ya kamu harus mengubah mazhab agama aja. Tapi kan kehendak kayak itu ya saling ada kejadiannya masing-masing lah itu. Oke, selanjutnya John Calvin itu di nomor 4. Calvin belajar di Universitas Paris dan mendalami kajian hukum di Orleans. Kemudian pada tahun 1541 ia memulai aktif sebagai penginjil atau penyebar agama Kristen lah. Iyalah ya, mudah-mudahan bujur lah. John Calvin merupakan tokoh penting dalam gerakan reformasi gereja Protestan. Calvin telah meletakkan dasar-dasar teologis, filosofis, dan intelektual yang kokoh bagi keberhasilan gerakan reformasi Protestan di Eropa. Calvinisme sangat berpengaruh terhadap perjalanan sejarah Eropa modern. Ia memulai salah satu fondasi doktrinal terpenting kemajuan peradaban kapitalis Eropa di abad modern. Pemikiran Calvin yang kemudian menjadi basis teologis terpenting Protestanisme adalah adanya gagasan tentang takdir atau predestination. Takdir manusia menurut Calvin telah ditentukan oleh Tuhan. Manusia yang selamat atau celaka di dunia maupun di akhirat kelak memang telah ditulis nasibnya demikian. Namun nasib manusia sepenuhnya ditentukan oleh ibadah dan Tuhannya. Nah, jadi ibaratnya tuh berbanding terbalik dengan apa yang di pihak gereja kayak itu jarak yang aku sebutkan tadi, bahwasanya orang yang habis memperkosa dan habis berzina lalu dibunuh dapat surat upload tadi ya bebas lagi ya. Itu kan mau kayak itu aja kayak itu yang bukan pemikiran yang berseberangan dengan si Kevin tadi, bahwasanya yang ya nasibnya tuh kayak itu aja ada nang ibaratnya tuh nasib manusia itu sudah ditentukan oleh ibadahnya masing-masing dan Tuhannya. Jadi kalau hanya hendak ya ibadah seorang ya ada ibadah masing-masing, ada usaha nang dari orang lain. Nah salah aja pak nak kayak apa kan sudah. Oke. Terus aku ada tadi membaca mana adalah dampaknya.
di halaman 37 tetap dampak dari adanya reformasi gereja sebagai berikut: munculnya gerakan-gerakan nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan ataupun gembala politik seperti lembaga kepausan Roma, banyaknya pertikaian antara Calvinisme dengan Katolik, peperangan saudara, dan penghancuran karya-karya seni, patung, lukisan yang berbau Katolisisme. Terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Oke, mulai dari satulah dampaknya. Munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan ataupun gembala politik. Jadi ibaratnya tuh nang di Roma asalnya besar kekuasaannya, jadi kekuasaannya tuh melemah dan menjadi negara-negara ataupun penguasa lokal lah istilahnya tuh. Dan si pihak paus nih kada kawal lagi memberikan ibaratnya kan kayak ini. Kalaunya ada sebuah gereja ya, sebuah kerajaan untuk mengangkat raja ataupun ratu, harus dapat persetujuan ataupun ibaratnya tuh disahkan oleh pihak gereja atau paus lah, atau yang mewakili gitu. Bilanya kada kayak itu kada sah, bahasanya kayak itu. Kenapa jadi kayak itu sudah dimulai dari sejak zamannya Romawi kuno lah, pada masa pemerintahan itu semester 1 sudah kali semester 2 kan lagi pula. Oke, terus terbelahnya yang dampak kedua, terbelahnya agama Kristen menjadi sekte kecil seperti Lutherisme, Calvinisme, Anglikan, Quakerisme, Katolisme, dan masih banyak lagi. Dan dari sekte-sekte tersebut wilayah Eropa itu terbelah dan ada negara terbelah sesuai dengan kepercayaan agamanya tuh menurut sekte yang mana kayak itu. Nah, kayak di Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia dan seperti Swedia, Norwegia kayak itu. Ya, semoga paham lah. Nah, dari situ semoga kalian paham dari reformasi gereja itu, bahwasanya yang kita bisa ambil dari reformasi gereja itu adalah kalaunya ada kekuasaan yang disalahgunakan. Kan ini bahasanya kan sudah diberi amanat oleh orang itu, oleh masyarakat, bahwasanya kami orang alim, tapi orang alim ini kayak mempolitisasi sama mengkomersialkan. Nah, lama-lama kan bisa hancur juga, bisa terbelah itu maksudnya. Sama dengan di Indonesia ini, kalaunya kalian kada percaya dengan apa yang terjadi, ya sudah. Di sini kalian harus menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan itu terserah pertanyaannya terserah aja, jawabannya itu terserah sesuai pemikiran masing-masing. Pertanyaannya adalah apakah reformasi gereja ini kejadian reformasi gereja pada situlah berdampak langsung dari segi keterbukaan akan ilmu pengetahuan dan dunia luar. Oke. Sebutkan nama dan kelas lah. Kalaunya apa tadi pertanyaannya bingung, kembali aja gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Kalaunya ada yang kurang, kalian bisa membaca di internet masing-masing dan membuka filmnya itu banyak benar. Seharusnya membuka film bang supaya rame lah. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.